Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilmu Salihuddin, peserta PBG Daljak tahun 2022 batch 3 di UIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah adik-adikku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah supaya kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, dan nantinya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Untuk doa seperti biasa dipimpin ketua kelasnya. Kepada ketua kelasnya, Pak Guru persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil ihsan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, adik-adikku sekarang ini masuk dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela, kikir dan kufur nikmat melalui kisah sahabat. Namun, pembelajaran minggu lalu yang pernah kita pelajari, apakah adik-adik masih ingat? Ada yang ingat? Masih? Ya. Tentang apa? Akhlak terpuji. Masih ingat akhlak terpuji apa saja? Ayo, siapa yang ingat? Amanah. Fatur, apa? Amanah. Ada lagi yang lain? Sabar dan sabar. Nah, tabah dan sabar menghadapi cobaan. Ya, betul. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela, kikir dan kufur nikmat melalui kisah sahabat. Ya. Nah, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa kesehatan, harta benda, baju atau pakaian yang kita pakai ini, anggota badan, ya, tangan, mata dan kaki, semuanya ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Jangan sampai kalian menjadi anak-anak yang menjadi kufur nikmat seperti kisah Sa'labah yang akan kita pelajari hari ini. Nah,
untuk selanjutnya ya, adik-adik harus tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah adik-adik atau peserta didik mampu menceritakan kembali kisah Tha'labah dengan benar. Itu adalah tujuan dari pembelajaran ini. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh Tha'labah dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan diri menghindari akhlak tercela dengan baik dan benar. Yang kelima, mengevaluasi hikmah dan cara menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang nomor 6, mengidentifikasi dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik dan benar. Itu tentang kisah Tha'labah. Nah, untuk selanjutnya tugas adik-adik hari ini adalah yang pertama, yaitu mengamati gambar tentang Tha'labah. Ya, mengamati gambar tentang Tha'labah. Nah, adik-adik amati gambar ini, ya. Nah, dari gambar ini, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiran adik-adik? Ya, pertanyaan apa setelah melihat gambar ini yang muncul dalam pikiran adik-adik? Ayo coba amati terlebih dahulu. Sudah? Ayo, siapa yang bisa? Andi. Ayo, apa Andi? Amati gambar apa yang dilakukan orang itu. Ya, kata Ananda Adi. Sedang apa orang itu? Ya, ayo berikan tepuk tangan untuk Andi. Ya, itu bagus. Andi dari mengamati gambar timbul pertanyaan, sedang apakah orang itu? Kata Andi. Mungkin yang lain? Oh ya, dia apa? Apa yang sedang dilakukan orang itu? Nah, apa yang sedang dilakukan orang itu? Ya, itu kata dia. Nah, ayo berikan tepuk tangan untuk dia. Nah, tuh yang lain ada? Tidak ada. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi tentang gambar ini, nah, selanjutnya adik-adik kan tadi ada yang bertanya tentang gambar ini. Nah, sekarang adik-adik cari tahu sendiri jawabannya dari pertanyaan adik-adik itu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaca teks yang sudah Pak Guru siapkan, atau nanti Pak Guru akan memutar video. Dari video tersebut adik-adik perhatikan betul-betul alur ceritanya tentang kisah Tha'labah tersebut. Apa nanti sekiranya dari pertanyaan itu adik-adik menemukan jawabannya. Ya. Nah, adik-adik dari video ini nanti cari jawaban dari pertanyaan teman-temannya tadi, ya. Nah, sekarang perhatikan videonya. Jalan untuk menjadi kaya. Rasulullah meminta Tha'labah untuk menerima rezeki yang ada dengan tawakal dan mengingatkannya untuk bersyukur agar Allah menambah nikmatnya. Namun Tha'labah bersikeras ingin menjadi orang kaya. Maka kemudian Rasulullah membangun, akhirnya dikenal sebagai orang yang kaya. Sayangnya hati dan pikiran Tha'labah dikendalikan oleh hawa
masuk. Adik-adik tadi sudah menyimak video tentang kisah Salabah. Nah, dari video ini apakah adik-adik sudah menemukan jawaban dari pertanyaan yang tadi? Dari mengamati tadi? Sudah? Sudah. Ya, ayo apa jawabannya? Saya Pak. Ya, ayo Iza. Orang itu sedang mengembala kambing-kambingnya yang berjumlah ribuan. Ya, orang itu sedang mengembala kambing-kambingnya yang berjumlah ribuan. Betul sekali. Itu berikan tepuk tangan untuk Iza. Nah, yang lain? Mungkin ada lagi? Ya, apa Nanda Zaira? Orang itu tidak mau membayar zakat takut hartanya berkurang. Ya, orang itu tidak mau membayar zakat takut hartanya berkurang. Tuh, betul. Jawaban Iza itu betul sekali. Nah, untuk selanjutnya, karena adik-adik tadi sudah mengamati dan juga sudah melihat video tentang kisah Salabah, sekarang tugasnya adik-adik adalah berdiskusi, yaitu mendiskusikan tentang Salabah. Akan membentuk kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang bangkunya dibalik dulu. Nah, Pak Guru akan memberikan lembar tugas. Kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian dengan kompak. Harus bekerja sama. Jangan sampai temannya mencari jawaban, kalian berbicara. Itu tidak boleh, harus kompak. Nah, kalian jawab di lembar kertas ini. Nah, sekarang kalian diskusikan bersama teman kelompoknya. Nah, soalnya kalian lihat di papan ini. Untuk kelompok 1, tugasnya bagaimana perilaku Salabah ketika menjadi kaya. Yang nomor 2 untuk kelompok 2, ya, sebutkan perilaku tercela yang dimiliki oleh Salabah. Tuh. Setelah itu yang nomor 3, sebutkan cara menghindari akhlak tercela yang dimiliki oleh Salabah. Itu adalah untuk kelompok 3. Sekarang kalian kerjakan, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Nanti setelah selesai, adik-adik maju salah satu ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas diskusinya, yaitu dibaca ke depan. Sekarang kerjakan. Ayo. Kerjakan. Bukunya mana? Bukunya dikeluarkan. Iya, buku. Waktunya sudah habis. Sekarang saya ingin adik-adik mewakili kelompoknya masing-masing untuk maju ke depan. Satu perwakilan dari kelompok 1 dulu, yang tengah, kelompok tengah. Siapa yang mau maju ke depan? Bisa. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Yang keras suaranya. Bismillahirrahmanirrahim.
diskusi dari kelompok satu. Sekarang yang kelompok 2. Mana kelompok 2? Oh, kelompok 2 sana. Ya, ayo maju ke depan. Bapak. Satu, akhlak tercela yang dimiliki salaba adalah orang yang melupakan janjinya serta berlupa beribadah, tidak mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya. Salaba juga termasuk orang yang tamak, sombong, kikir, dan juga kufur nikmat. Ya, berikan tepuk tangan untuk apa? Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Menjaga mulut maka telinga kanan kaki dan hati tidak mendengar persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari bahwa tercela akan menjadi cara baik. Baik. Ya, sudah ya. Itu untuk kelompok 3. Nah, alhamdulillah ternyata setelah adik-adik mengamati gambar tadi dan juga melihat video, membaca teks buku tentang kisah Salabah, adik-adik sudah memahami materi hari ini. Bisa dilihat dari hasil diskusinya sudah jawabannya sudah benar semua. Selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tentang tata cara menghindari akhlak tercela. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwasannya ada beberapa cara tentang menghindari akhlak tercela. Yang pertama apa? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu cara menghindari akhlak tercela? Ayo, dalam kehidupan sehari-hari ada yang tahu cara menghindari akhlak tercela? Apa? Memukul teman. Nah, itu adalah akhlak tercela. Ya. Nah, cara menghindari akhlak tercela yang pertama adalah menjaga mulut. Ya. Kenapa mulut kita harus dijaga? Karena seperti pepatah, mulutmu harimau maumu. Jadi apa yang keluar dari mulut ini harus kita jaga. Jangan sampai apa yang kita ucapkan ini menyakiti hati orang lain. Itu yang pertama, harus menjaga mulut. Yang kedua apa? Ayo. Menjaga telinga. Iya, betul. Menjaga telinga juga bagian dari cara menghindari akhlak tercela. Bagaimana? Jangan sampai telinga kita digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Contohnya mendengarkan orang yang sedang berbicara ataupun menguping, istilahnya itu tidak boleh. Yang ketiga apa? Menjaga mata. Mata harus kita jaga, jangan sampai mata kita melihat hal-hal yang maksiat. Ayo, apalagi? Menjaga tangan. Ya, betul. Ya, menjaga tangan adalah salah satu cara untuk kita menghindari akhlak tercela. Kenapa tangan kita harus dijaga? Jangan sampai kita punya tangan ini dibuat untuk memukul teman, mengambil barang punya teman, atau mengganggu temannya yang sedang menulis. Itu tidak boleh. Makanya tangan harus kita jaga. Begitu juga dengan hati kita. Jangan sampai kita mempunyai hati sampai mempunyai unek-unek yang tidak baik tentang teman-teman kita atau tentang siapa saja, tetangga, pak guru, dan lain sebagainya. Itu adalah cara menghindari akhlak
adalah yang terutama menjaga iman kita agar tetap kuat dan juga selalu mengingat kebesaran Allah. Tuh caranya. Nah, sudah paham semuanya? Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Pak Guru tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka akan Pak Guru simpulkan pembelajaran hari ini atau materi tentang menghindari anak tercela, kikir dan kufur nikmat melalui kisah Salabah. Ketika miskin, Salabah ini adalah orang yang taat beribadah. Dia selalu rajin sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tetapi ketika kaya, Salabah ini menjadi orang yang sombong, ingkar janji, tamak, tidak mau membayar zakat. Itu adalah Salabah. Nah, kita harus bisa menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh Salabah. Nah, itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau sudah tidak ada, karena waktunya sudah habis, ya, karena waktunya sudah habis, maka Pak Guru akan menutup pelajaran ini dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga materi yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk kalian semua. Itu yang dari Pak Guru. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum